Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Pada tahun 1948, Israel pada akhirnya berhasil mendirikan sebuah negara di tanah Jazirah Arab yang diakui oleh United Nations. Dasar mereka membentuk sebuah negara inilah yang menurut gua menjadi salah satu alasan kenapa hubungan Israel dan Palestina atau konflik antara Israel dan Palestina ini tidak akan pernah selesai sekalipun ada berbagai upaya ataupun opsi untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya akan jelaskan satu persatu, tapi tolong jangan baper karena saya akan berbicara apa adanya. Adding to the present Palestine troubles, more illegal immigrant ships arrive in Haifa harbor. Although conditions on board were bad, it's thought that the refugees had traveled more comfortably in parent ships for the greater part of their journey, a journey organized by the Jewish underground in Europe. Sebelum tahun 1948, Israel belum menjadi sebuah negara yang merdeka. Mereka masih menjadi sebuah komunitas Yahudi di tengah masyarakat Eropa dan benua lainnya. Di sini saya sedang tidak berbicara mengenai kerajaan kuno, literatur sejarah, dan sebagainya. Saya berbicara dalam konteks peradaban modern. Sekali lagi saya ulangi, dalam konteks peradaban modern. Karena pada peradaban modern, United Nations mengakui Israel sebagai sebuah negara pada tahun 1948. Di sini clear ya. Jadi nggak usah lagi berbicara kerajaan kuno dan sebagainya. Gue berbicara mengenai konteks peradaban modern. Gue berbicara objektif di sini, jangan baper. Coba gali semua apa yang saya sampaikan di sini. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan atau ada informasi yang salah, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian tersinggung, saya mohon maaf. Jadi kalau mungkin banyak orang yang tidak sependapat dengan saya nggak ada masalah, it's okay. Saya nggak butuh konfirmasi atau validasi apapun. Tapi setiap kali apa yang saya sampaikan di sini, boleh Anda cek berbagai data-data ataupun fakta-faktanya. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan saya, it's okay. Gak masalah, tapi Anda harus melihat berbagai data yang saya sampaikan. Pada tahun 1897, terjadilah sebuah konferensi atau pertemuan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Yahudi, baik itu tokoh politik, bisnismen, dan lain sebagainya. Yang penting mereka etnis Yahudi yang berpengaruh. Tujuan mereka dalam konferensi yang dilakukan di Basel, Swiss pada tahun 1897, agenda dan poin utamanya adalah bagaimana masyarakat Yahudi atau komunitas Yahudi ini memiliki tempat untuk membangun peradaban dalam sebuah wilayah. Tetapi mereka menentukan wilayah itu adalah wilayah Palestina yang pada saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Seperti yang gue sampaikan di awal tadi, dalam konferensi inilah mereka menyatakan sesuai dengan klaim teologis mereka, kalau mereka harus kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini dalam kitab keagamaan yang tertulis dalam kitab Torah, di mana Tuhan menjanjikan sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah yang disebut dengan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu luas sekali. Kalau kita melihat geografis yang saat ini ya, itu berbatasan dengan berbagai negara dan juga ada yang sudah masuk dalam teritori negara lain di luar daripada negara Israel dan negara Palestina. Tetapi kenapa Palestina itu menjadi sangat penting bagi Israel? Tanah Kanaan itu luas, tapi dalam peradaban yang ada pada masa lalu, senternya ada di Yerusalem. Sebuah pusat peradabannya ada dalam kota Yerusalem, dan kota Yerusalem itu saat ini ada di tanah Palestina yang kita kenal sebagai nama Al-Quds, dan disitulah dibangun Masjid Al-Aqsa, dan disitu juga lah rakyat Yahudi atau kaum Yahudi meyakini salah satu bait suci Salomo yang terbangun ada di situ.
Setelah usai konferensi Zionism pertama pada tahun 1897 di Basel, Swiss, maka itu kan terjadi Perang Dunia Pertama tuh. Di dunia terjadi Perang Dunia Pertama yang melibatkan berbagai negara dan berbagai kerajaan. Salah satunya adalah Kekaisaran Ottoman dan juga Kerajaan Inggris. Tetapi pada saat itu terjadilah perundingan antara Menteri Luar Negeri Inggris dengan salah satu bisnismen yang sangat terkenal yang bernama Lord Rothschild. Nah, pertemuan atau perundingan yang dilakukan oleh kedua tokoh ini pada akhirnya melahirkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Balfour. Nah, perjanjian Balfour itu sendiri mengambil nama daripada Menteri Luar Negeri Inggris itu sendiri, yaitu adalah Arthur James Balfour. Jadi itu adalah sebuah nama yang diambil dari Menteri Luar Negeri Inggris itu sendiri. Nah, pada saat itu kan komunitas Yahudi belum menempati tanah Jazirah Arab atau tanah Palestina. Mereka masih nyaman di Eropa, mereka masih nyaman di benua lain dan sebagainya. Hingga pada akhirnya terjadilah Perang Dunia Kedua, di mana Hitler melakukan tindakan-tindakan kaum Yahudi dengan berbagai cara, dan itu benar-benar menyakitkan bagi mereka, hingga pada akhirnya blok sekutu berhasil mengalahkan Jerman pada saat itu. Ya, terkhususnya adalah Red Army Uni Soviet yang berhasil mengalahkan Jerman Nazi pada saat itu. Mengingat sebuah tragedi dan peristiwa yang menimpa masyarakat Yahudi di mana mereka mendapatkan aksi rasis, kemudian terjadi gerakan anti sebagainya, maka apa yang dilakukan oleh berbagai tokoh-tokoh Zionis itu mempercepat sebuah deklarasi yang terjadi pada tahun 1917 tadi, Deklarasi Balfour, untuk dilaksanakan atau dilakukan secepatnya. Di dalam perang pasti membutuhkan yang namanya logistik dari berbagai sektor atau dalam berbagai sektor. Salah satu sektor atau poin yang paling penting dan vital dalam perang adalah ekonomi atau finansial. Nah, pada saat itu Lord Rothschild adalah seorang banker yang sangat terkenal di tanah Eropa, sangat populer, sangat kaya, dan dia memonopoli berbagai ekonomi di negara-negara Eropa atau kerajaan Eropa pada masa lalu. Dalam poin-poin dan perundingan yang dilakukan oleh Arthur James Balfour dengan Lord Rothschild, salah satu agendanya adalah Balfour setuju kalau komunitas Yahudi harus membentuk sebuah peradaban di tanah Palestina. Tetapi dengan satu syarat, Lord Rothschild harus membantu mereka secara logistik finansial agar mereka bisa menang melawan Kekaisaran Ottoman. Sehingga pada saat Kekaisaran Ottoman itu jatuh, kalah dengan Inggris, maka tanah Palestina akan diberikan kepada mereka, sebagian tanahnya, tetapi dengan satu perjanjian juga, tidak boleh ada kekerasan dan menghargai semua pendapat. Ya, itulah yang tertulis, tetapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua, karena itu sangat-sangat private, sangat secret sekali. Tetapi dalam berbagai buku dan literatur sejarah mencatat kalau Lord Rothschild memang membantu Inggris untuk berperang dengan Kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia Pertama. Dan secara finansial mereka adalah salah satu keluarga banker internasional yang sangat-sangat kaya dan memonopoli ekonomi Eropa pada saat itu. Maka itu Inggris pada akhirnya mendorong komunitas Yahudi dalam politik internasional, dalam kancah politik internasional, agar komunitas Yahudi ini membentuk sebuah peradaban yang disebut dengan sebuah negara. Tetapi perlu diketahui loh, pada saat itu Inggris sempat menawarkan wilayah lain di luar tanah Jazirah Arab. Inggris mengetahui ini kalau seandainya dia kasih nih tanah Palestina, ini akan jadi konflik besar, ini akan jadi masalah yang sangat besar. Jadi dia coba menawarkan opsi lain kepada komunitas Yahudi itu, kalau nggak salah di wilayah
wilayah Afrika. Kalau gua nggak salah ya, silakan koreksi nanti, itu di wilayah Uganda. Kalau gua nggak salah seperti itu ya, antara Uganda tapi yang pasti wilayah Afrika gitu. Tetapi ditolak oleh komunitas Yahudi. Mereka tetap pada sebuah perjanjian deklarasi Balfour dan sebuah kongres yang terjadi pada tahun 1897, di mana terjadi sebuah program Zionisme pertama. Mereka harus kembali ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Palestina yang saat ini dikuasai oleh Jazirah Arab. Tentu para tokoh-tokoh Zionis juga tahu dan paham kalau tindakan mereka tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan mudah, dengan cepat, dan lain sebagainya. Pasti ada penolakan dan terjadi dinamika politik. Bahkan pada saat Israel baru beberapa tahun merdeka dan berdiri menjadi sebuah negara, terjadi perang Yom Kippur yang memang pada akhirnya dimenangkan oleh Israel. Tetapi Israel dibantu oleh negara-negara barat, terutama pada saat itu adalah negara Amerika. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Whether or not in Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest. Nah, ini menjadi sebuah persoalan lainnya juga bagi para tokoh-tokoh Zionis yang ingin mempercepat program Zionisme itu. Perang Yom Kippur yang terjadi hanya dalam waktu beberapa tahun setelah Israel merdeka menjadi sebuah negara, itu adalah sebuah bukti bahwa mereka tertolak di tanah Jazirah Arab dengan berbagai agenda yang dilakukan oleh Israel. Nah, ini yang menjadi persoalan besar karena ada klaim teologis dari dua agama yang berbeda, dari dua suku yang berbeda, dari dua budaya yang berbeda, sehingga mereka sadar ini tidak akan pernah bisa dilakukan. Apalagi gerakan-gerakan sangat besar sekali di dunia. Salah satu bangsa yang paling dibenci dan tidak disukai di dunia ini menurut survei itu adalah suku. Nah, setelah itu berangkatlah kaum Yahudi atau suku Yahudi, bahkan komunitas Yahudi pergi ke tanah Palestina dan membentuk sebuah peradaban, dan mereka disambut oleh masyarakat Palestina dan sebagainya. Nah, namun harus diketahui bahwa program Zionism itu tetap berlanjut sekalipun mungkin masyarakat Israel dan Palestina pada saat itu sudah hidup dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ingat, program Zionism itu tetap berlanjut. Salah satu agenda dan poinnya membangun kerajaan Israel Raya atau Israel Kingdom dengan pusat peradabannya di Yerusalem, dan mereka memiliki visi untuk membangun kembali The Temple of Solomon atau Bait Suci Salomo. Dan mereka memiliki sebuah klaim teologis yang mereka yakini sebagai nubuat. Nubuat itu apa ya? Nubuat itu kayak ramalan gitu, sebuah ramalan atau sebuah pernyataan disampaikan oleh para nabi atau bahkan Tuhan itu sendiri. Kalau suatu saat nanti mereka membangun The Temple of Solomon atau Bait Suci Salomo kembali, maka Sang Mesias akan datang untuk memimpin kerajaan Israel dan membawa kerajaan Israel pada kedamaian, dan seluruh dunia ini akan dipimpin di bawah kerajaan Israel. Tidak berhenti hanya sampai di situ sebenarnya, di mana negara Israel memiliki sebuah doktrin martir di mana mereka siap mati untuk negaranya dalam keadaan yang benar-benar terdesak dan tidak lagi bisa dikendalikan. Ini sudah dituliskan oleh berbagai jurnal, dan ini sudah banyak sekali buku-bukunya yang berkaitan dengan sebuah Samson Option. Apa itu Samson Option? Samson Option itu adalah sebuah filosofi doktrinal yang diambil dari kitab Taurat mereka. Untuk mempersingkat konten ini, nanti Anda search aja apa itu Samson Option. Tetapi yang pasti poinnya seperti ini. Kalau seandainya negara Israel terdesak, diserang oleh berbagai negara dan tidak ada yang membantu mereka, maka mereka akan menggunakan senjata pemusnah massal untuk menghancurkan dunia. Yang pertama, mereka akan menyerang tanah Arab, kemudian mereka akan menyerang negara Eropa, Amerika, Asia, dan sebagainya.
sebagainya, sehingga pada akhirnya mereka akan meledakkan diri mereka sendiri. Itulah opsi yang paling benar-benar membuat mereka siap mati untuk negaranya, tetapi itu adalah opsi yang paling tidak disukai dan dihindari oleh mereka. Mereka berharap dan yakin kalau suatu saat nanti Tuhan akan menolong mereka. Oke, saya akan tutup konten dalam segmen ini. Karena masyarakat Yahudi dan tokoh-tokoh Zionis menghindari Samson option untuk terjadi, dan mereka benar-benar amit-amit banget untuk melakukan hal itu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Nah, mereka mengubah berbagai strategi agar tindakan itu atau keputusan Samson option itu tidak terjadi. Ya, seperti biasa, mereka tetap mengontrol ekonomi dalam berbagai sektor, teknologi dan sebagainya. Tetapi mereka juga mengubah strategi lain atau mengambil fokus lain, mengadopsi sebuah gerakan yang dilakukan Amerika pada Perang Dingin. Apa yang mereka lakukan? Mereka fokus pada pengembangan intelijen. Mereka melihat keberhasilan Amerika pada Perang Dingin menggunakan strategi propaganda, kemudian berhasil menggunakan strategi intelijen, bahkan Uni Soviet yang begitu kuat, begitu besar, hancur porak-poranda tanpa Amerika menggunakan satu pun senjata militer, hanya menggunakan program propaganda dan intelijen. Jadi mereka mengadopsi gerakan itu, mereka mengadopsi tindakan yang dilakukan oleh Amerika menggunakan strategi intelijen. Maka itu intelijen Israel tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Jangan heran kalau ada berbagai influencer, tokoh-tokoh, bahkan organisasi yang terafiliasi dengan Israel diduga kuat secara kacamata intelijen itu adalah salah satu bentuk program intelijen Israel. Diduga kuat seperti itu, walaupun mungkin dugaan itu subjektif, tetapi secara kacamata intelijen itu memang adalah salah satu program propaganda Israel. Makanya jangan heran banyak orang yang mengatakan ada Zionis lokal, Yahudi pesek, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. I have surrendered Jerusalem. If this is the kingdom of heaven, let God do with it as he wills. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything.